Jadi sebagai alat kekuasaan itu yang memang harus betul-betul dilepaskan ya, dilepaskan karena bahaya. Kalau kemudian para polisi menjadi politisi, jadi polisi menjadi politisi, maka itu akan terjadi abuse of power, lalu juga conflict of interest yang luar biasa besar karena semua jajaran dari Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu bisa dipakai untuk mengawal agar supaya terpilih menjadi kepala daerah. Kita melihat nih keburukan, lalu juga kesalahan. Kalau Sambo udah bukan keburukan lagi, itu kebusukan dan kebejatan dari sekelompok orang itu yang harus dihentikan. Dan jangan sampai kebusukan ini masuk ke ranah politik juga. Iya, saya juga mau melontarkan sesuatu yang menggelitik ya. Komisi 3 sudah tanya terang-terangan, ada beberapa yang tanya. Kalau nggak salah ada Yohan Budi yang tanya, terus satu lagi Harahap, satu lagi Hinca Panjaitan ya, yang masih ada ngomong substansinya lah. Lalu mempertanyakan ini benar-benar pola hidup hedonisme ini apa emang biasa gitu kan? Karena polisi-polisi sekarang ini luar biasa itu, selebgram. Dan satu lagi, terus mobil 5 miliar gitu ya. Dari mana mobil 5 miliar gitu? Ketika press conference, misalnya yang press conference baju Burberry ya kan? Iya. Kemudian jam tangan katanya 200-an juta. Iya. Jadi kan netizen kita ini pada kritis pinter. Nah, gitu. Jadi gini, pada waktu kita mendirikan persiapan KPK tahun 2001, salah satu alasan orang korupsi itu, Dindo tahu apa? Lifestyle, ya. Oke. Jadi orang yang korupsi itu menginginkan lifestyle yang serba mewah. Kalau dia polisi, kenapa dia mesti hidup sama seperti seorang selebritis atau seorang konglomerat? Beda dong. Polisi itu dimuliakan kok. Dia dimuliakan, itu adalah profesi yang sakral karena tugasnya ya, melindungi, mengayomi, tidak masalah karena posisi ketika memilih untuk menjadi polisi itu adalah satu pilihan yang mulia karena dia mau melindungi, mengayomi dan melayani. Nah, tidak ada di situ tujuan untuk mewah, hidup seperti konglomerat atau hidup seperti artis-artis yang memang pantas karena mereka kehidupannya harus glamor. Nah, ketika kehidupan istri-istri polisi dan para polisi ini sama seperti glamorous artis lalu juga konglomerat ini, maka itu menjadi dosa bagi institusi itu sendiri. Jadi teringat Pak Hugeng, betapa orang menggetarkan kalbu gitu loh. Dengar seorang polisi yang jujur dan gagah yang nggak ada dia pakai jam mahal. Ini begitu PC kemarin diperlihatkan itu dia lihatkan koleksi tasnya kan. Nah, itu kan sudah ditegur oleh Komisi 3. Lalu ketahuan naik private DPR jet sendiri juga menunjukkan itu juga. Makanya sama juga bohong. At the same time. Yes. Jadi kan kayak nunjuk orang tapi angkat jari ke diri sendiri ya kan. Nah, itu pertanyaan saya tanpa tedeng aling-aling. Tidak ada rasa sungkan, tidak ada kekhawatiran akan mendapatkan sanksi sosial, sanksi administratif ataupun juga pidana. Ditelusuri pidana, ditelusuri harta bendanya. Jadi kayak, nah itu kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka yang pegang hukum. Nah, jadi
nggak mungkin mereka akan dihukum. karena itu. Tidak ada yang lebih berbahaya Iya. daripada orang yang merasa impunitas itu Iya, berlaku kebal dari hukum. Iya. Gitu, Nah, itu masalahnya. Jadi walaupun profil pendapatan mereka tidak sesuai, tapi kan yang jadi masalah adalah semua jenderal ke atas begitu. Kalau kita lihat rumahnya di kawasan yang mewah yang harga tanahnya bisa 20, 30, 40, 50 juta per meter. Ya kan? Kalau dia beli rumah jadi itu berapa puluh miliar rumahnya. Nah, ini memeriksa nggak sih apa namanya lembaga pemeriksaan harta kekayaan Enggak, LPS KPK bukan satu lagi yang dulu daftarnya. ada KPK udah almarhum. Iya, Udah. almarhum. Udah lama loh, 2003 almarhum itu. It was long time ago sudah. Oke, jadi sekarang sudah kalau 19 tahun yang lalu. Kalau ngelapor tuh sekarang self assessment aja. Self assessment. Sama assessment lalu kemudian dimasukkan di dalam website sudah. Jadi kalaupun orang ribut apa-apa cuma nyengir kuda aja. Bahkan Sambo kan tidak melaporkan harta kekayaannya. Katanya ada sudah dilaporkan. Kan Peter tuh hati-hati. Jaringan Sambo bisa di mana-mana tuh. Iya. Sudah melaporkan, tapi karena ada yang butuh klarifikasi lagi karena itu belum ditampilkan di website. Nah, itu kan juga Gitu. Mestinya kan tampilkan di website aja dulu. baru nanti klarifikasi. Iya, kan biar dia malu. Kalau dia bikin yang lain-lain kan. Karena Misalnya dia sampaikan pendapatan sekian, tapi ada Lexus 4, misalnya Lexus 3 kan aneh orang. Dari mana itu barang? dulu nggak ada lo polisi kayak gitu. Gitu. Jadi polisi ini sebetulnya kalau ingin hidup seperti konglomerat, kenapa tidak berdagang saja ya? Jangan Oh, jangan salah. Jangan jadi kalau polisi. berdagang itu ada kemungkinan rugi. Kalau itu kan nggak ada rugi. Iya, Itu kayak kata-kata William Liddell. Pernah dia nulis, tapi itu masa Orde Baru. Dia nulis di majalah Tempo. Nanya kepada 3 anak, kamu mau jadi apa? Presiden. Mau jadi apa? Panglima ABRI, waktu itu masih ABRI. Mau jadi apa? Pengusaha. Nasihatnya cuma satu aja, masuk AKABRI. Zaman dulu ya, betul. Artinya dengan masuk AKABRI semua bisa. Betul. Jadi presiden iya bisa, jadi panglima ABRI iya bisa, jadi pengusaha iya juga. Iya betul. Tapi itu kan satir ya kan? Satir. Nah, Tapi gini, itu fakta kan. Waktu setelah 98 itu reformasi TNI itu betul-betul terjadi dan itu bisa terjadi karena satu ingin melepaskan diri dari kekuasaan supaya lepas dari politik sebagai alat politik dan alat kekuasaan. Dui fungsi itu dihilangkan. Yes. 2 ingin lepas dari penegakan hukum, nggak boleh lagi minta tolong tentara untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum. Jadi itu konsentrasi pada sebagai bela negara, alat pertahanan. Yes, untuk alat pertahanan. Nah, berhasil karena zaman Agus Wijoyo kan, lalu juga ada yang mendorong zaman Gus Dur pada waktu itu ya. Walaupun ada keengganan, tetapi ada kegamangan, tetapi dari dalam ABRI yang kemudian menjadi TNI itu banyak self initiative. Jadi mereka ingin mereformasi dirinya. Bukan tekanan eksternal loh. Dari faktor internal ini sangat menentukan. Karena mereka bangga ketika bisa bicara bahwa kami sekarang sudah tidak lagi mengurusi partai politik, kami sudah tidak bisa dipakai lagi oleh penguasa untuk nakut-nakutin rakyat atau membuat banyak sekali tindakan represif zaman Orde Baru. Nah, perbaikan-perbaikan itu terjadi ya kan. Nah, ironisnya setelah 22 tahun kemudian, 24 tahun kemudian, hegemoni ini terjadi kepada kepolisian. Artinya kita lengah. Setelah reformasi Padahal itu. kita pengen memisahkan mereka menjadi sipil, walaupun sipil yang dipersenjatai, tapi yang humanis. Yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Betul. Yang terjadi adalah yang kita punya polisi yang militeristik yang kerjanya adalah memenjarakan orang. Kalau bisa orang penjarakan. Betul. Gitu. Jadi sebagai alat kekuasaan itu yang memang harus betul-betul dilepaskan ya. Dilepaskan karena bahaya. Kalau kemudian para polisi menjadi politisi, jadi polisi menjadi politisi. Maka itu akan terjadi abuse of power,
lalu juga konflik of interest yang luar biasa besar karena semua jajaran dari Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu bisa dipakai untuk mengawal agar supaya terpilih menjadi kepala daerah di satu daerah tertentu, kemudian anggota legislatif atau apapun, presiden sekalipun. Iya, jadi Gitu. Kita bisa nggak prevent ini supaya tidak terjadi, karena yang dilakukan tentara itu benar-benar give up. Iya. Apa yang mereka rasa buruk yang terjadi di zaman Orde Baru. Nah, kita melihat nih keburukan, lalu juga kesalahan. Kalau Sambo udah bukan keburukan lagi, itu kebusukan dan kebejatan dari sekelompok orang itu yang harus dihentikan. Dan jangan sampai kebusukan ini masuk ke ranah politik juga. Padahal kalau kita lihat ya, misalnya kalau mau ada tindakan yang agak keras sedikit, lihat aja lifestyle-nya mereka ya kan. Semua kan nggak masuk akal itu. Dengan misalnya mereka memiliki properti yang ketika Iya, kasat mata saja. Itu kasat mata loh, itu kasat mata. Jadi belum lagi yang disimpan-simpan. Nah, itu tadi yang kasat matanya segitu. True, corruption for lifestyle. Lalu kemudian setelah lifestyle dapat, semuanya dapat, kayak Abraham Maslow bilang kebutuhannya aktualisasi diri, ingin berkuasa, ingin menguasai orang, ingin menjadi penguasa. Jadi itu adalah tahapan yang akan terjadi apabila tidak Tapi memang begini Yunda ya, menurut saya yang harus direformasi dari kepolisian atau adalah, reposisi ya, itu adalah misalnya sistem kepangkatan yang jenderal semua itu. Karena kalau dalam benak orang kalau sudah jenderal maka lifestyle-nya harus tinggi, kan begitu? Olahraganya golf harusnya kan, olahraganya tenis, olahraganya yang harusnya kan inspektur saja paling tinggi kan? Ya kombes lah. Iya, Chief Inspector, Police Inspector tuh udah paling tinggi banget itu kalau di luar negeri ya. Dan menurut saya yang pertama kali harus dilakukan itu adalah gaji yang kita bilang yang piramida itu, yang paling bawah nih gajinya mesti dinaikin paling nggak tiga kali atau sampai 5 kali. Jadi lipat. negara harus mau mengeluarkan itu ketimbang kebocoran di mana-mana. Dan iyalah itu kan saya pikir sangat pantas apabila gaji semua polisi dari yang pangkat rendahan itu dinaikkan jadi 5 kali lipat, sekolahnya dibebaskan untuk anak-anaknya, kesehatan keluarganya dijamin sehingga mereka bisa hidup dengan bermartabat, bisa berekreasi, bisa hidup tanpa harus mengerjakan pekerjaan sambilan. Apapun, jadi benar-benar fokus ke tribrata itu dan catur jadi kalau prasetya. Jadi negara itu tidak boleh zalim juga terhadap polisi. Iya. Negara harus ngopeni, tapi timbal baliknya polisi harus betul-betul menjadi pengayom masyarakat. Iya, karena itu nggak perlu pangkat jenderal. Karena kalau pangkat jenderal itu lifestyle sudah tinggi. Tuntutan dari masyarakat beda lagi, dan mereka tidak pantas melayani jenderal kok melayani masyarakat kan kira-kira begitu kan. Betul. Jadi ini yang terjadi adalah saya orang berpangkat. Jadi persepsi orang terhadap jenderal itu adalah orang yang harus dilayani, padahal ditakuti. Padahal jenderal itu adalah sistem kepangkatan yang dibutuhkan ketika harus ada komando. Ya, sistem komando, dan tidak berlaku di kepolisian. Harusnya begitu. Sebagai masyarakat sipil. Jadi makanya pemisahan terjadi, tapi budaya militeristik dan sistemnya tidak hilang gitu.